Batas itu naik ke Bet Hogla, melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akor, batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air Ensemes dan keluar ke Enrogel. Ya, Tuhan, saudara, sepertinya membingungkan kalau kita baca ayat-ayat tadi, Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah pembagian daripada tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap suku, Bapak Ibu Saudara. Ada batas-batasnya. Ini bagian ini buat Yehuda, bagian ini buat Ruben, ini batas ini, ya saudaraku, ini gunung ini jadi batasnya, sungai ini jadi batasnya, lembah ini jadi batasnya, ya sudah, yang memisahkan kepemilikan mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang kita lihat bersama pagi hari ini, yang kita mau lihat pesan Tuhan buat saya dan saudara, bahwa saya percaya, Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan sudah membagi-bagi tanah perjanjian itu, tanah Kanan, pada bangsa Israel, ya, bahwa tiap-tiap suku mendapatkan bagiannya. Ada amin, saudara? Tiap-tiap suku ini mendapatkan bagiannya. Dan saya percaya juga bahwa tiap-tiap kita sudah ada berkat yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara? Tiap-tiap kita itu sudah ada. Bukannya tidak ada, sudah ada, pasti ada. Ya, ada amin, saudara? Karena saya melihat tidak ada satu suku yang tidak mendapat bagian. Nanti dari suku ini, ya saudara, Yehuda. Di dalam suku Yehuda ini ada kaum-kaum. Nanti dari tiap-tiap kaum-kaum ini juga suku Yehuda membagi lagi. Jadi dari tiap suku mendapatkan, dan dari tiap puak atau dari setiap kaum ini mendapatkannya lagi. Ini yang saya perhatikan, ini yang Tuhan ingatkan kepada saya, dan saya bagikan kepada ibu saudara, bahwa tiap-tiap kita sudah ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada amin, saudara? Ini yang kita harus imani, ini yang harus kita yakini, bahwa tiap-tiap kita nih, kita bukannya tidak mendapat apa-apa, kita tidak mungkin tidak mendapat apa-apa. Kita pasti mendapat apa-apa dari Tuhan. Ada amin, saudara? Ada bagian yang Tuhan sudah khususkan. Memang bagiannya Yehuda itu bukan bagiannya Ruben. Bagiannya Ruben itu bukan bagian Isakar. Bagian Isakar ya ada, bagian Ruben ada, bagian Yehuda ada, bagian yang lainnya ada, sudah ada yang sudah Tuhan sudah tetapkan. Dan yang kedua yang saya mau sampaikan juga, saudaraku, bahwa ini yang kita harus perhatikan. Yang pertama, bahwa percayalah bahwa tiap-tiap kita ini sudah ada berkat, bagian-bagian yang Tuhan sudah berikan buat saya, bahwa sudah tidak ada di antara kita satu pun yang terlewatkan. Ada amin, saudara. Tetapi bagian yang kedua ini penting juga untuk kita perhatikan. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Bahwa dalam bagian-bagian yang diterima oleh Ruben, Isakar, apalagi itu saudara, macam-macam yang 12 suku ini, saya percaya ada kurang, ada lebih. Ya, ada kurang, ada lebih. Maksudnya begini, ada mungkin satu suku yang bilang begini, kok saya dapatnya kok lembah. Yang lain bilang, kok saya dapatnya ke pinggir pantai. Kok saya dapatnya yang kering-kering. Ya. Lalu kemudian di sinilah yang terjadi permasalahan. Di sini lalu kemudian kita bilang begini, suku-suku ini bilang begini, ada mungkin sudah muncul pikiran, muncul keluhan yang seperti nggak adil ya, nggak adil. Yang itu dapatnya yang subur, daerah rumput, dekat daerah yang makmur, daerah subur, di mana semua bisa tanam tumbuh. Di sini permasalahannya sebetulnya. Di sini kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak memahami, maka yang muncul ketidakpuasaan. Dan ini, saudara, dan saya mau bilang begini nih, saudara, maaf nih, saudara, ketidakpuasaan itu ternyata munculnya dari sebuah kebodohan kita. Ketidakpuasaan itu muncul dari sebuah kebodohan kita.
Karena kita tidak mengerti bagaimana cara mengolahnya. Kita tidak mengerti potensi apa yang ada pada tanah itu. Saya tidak bilang, saudaraku ya, saya tidak menemukan saya tidak terlalu menemukan. Kalau saudara ke Israel, coba, kalau saudara ke Israel, lebih banyak daerah yang tidak subur sebetulnya daripada tanah yang subur. Kalau kita bicara limpah dengan susu dan madu, kita harus mengerti lagi tentang apa yang Tuhan maksudkan. Karena kalau kita mau jujur, kalau kita mau lihat, kalau saudara ke Israel, maka saudara melihat bahwa banyak juga tanah yang gersang. Itu tidak lagi gersang karena apa? Karena ada satu hal. Sebetulnya itu tanah-tanah yang gersang juga. Nah ini nih saudara. Makanya belajarlah mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kasih sama saya dan saudara. Ada amin saudara. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya apa saudaraku? Dengan mengucap syukur itu, saudaraku, kita akan diberi hikmat sama Tuhan bagaimana cara mengolah, bagaimana cara mengerjakan. Arab Saudi atau daerah Arab, Uni Emirat Arab, itu daerah miskin dulunya. Itu daerah miskin dulunya. Mereka, kalau ini digambarkan, mereka itu nelayan-nelayan karena mereka daerah pinggir laut. Karena daerah daratannya mereka tidak bisa kelola, mereka tidak bisa olah, karena terlalu kering buat mereka. Mereka hanya jadi pelaut, bukan pelaut, nelayan-nelayan yang nangkap ikan, nangkap makan, ya ada lebih dijual, nggak ada lebih dimakan. Hanya itu. Tetapi apa saudara? Ternyata di dalam kekeringan itu ada sesuatu yang terkandung di dalam. Nah ini nih yang saya mau bilang. Ya, bahwa dalam setiap apa yang Tuhan percayakan sama kita pasti di dalamnya ada berkat Tuhan. Ada amin saudara. Makanya jangan gampang ngeluh dulu, makanya jangan gampang protes dulu, makanya jangan gampang bersungut-sungut dulu. Ada tiap-tiap tempat selalu ada kelebihan-kelebihan, ada kurangnya tapi ada lebihnya, ada lebihnya tapi ada kurangnya. Tapi kemudian bagaimana kemudian hikmat yang Tuhan kasih sama saya dan saudara, itulah yang bisa membuat apa tempat di mana kita, tempat di mana apa berkat yang Tuhan percaya sama kita itu, atau pekerjaan yang Tuhan percaya sama kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada amin saudara. Ini masalahnya di sini hikmat Tuhan, bukan pintar loh saudara. Makanya saya bilang jangan tekankan saudara anak saudara jadi anak pintar. Jadi tekankanlah supaya mereka menjadi anak-anak yang punya hikmat Tuhan di dalam. Sekali lagi saya bilang, Arab, Uni Emirat Arab itu apa yang bisa mereka? Tapi bagaimana kemudian hari ini, saudara, mereka bisa bikin negara mereka menjadi negara yang makmur. Ya. Singapura punya apa, saudara? Kalau mereka mau mengeluh, ya saudara, mereka mengeluh. Kenapa? Karena sudah tanahnya kecil, ya begitu-begitu aja, saudara. Gitu. Singapura segede apa sih, saudara? Sama Ciayu Majakuning juga jauh. Cirebon sama Kuningan juga kali segede Cirebon Kuningan. Iya, kecil sekali. Dan bisa apa gitu? Kalau bicara kecil, area yang kecil, maka apa? Pantai, garis pantai mereka itu kecil. Garis laut mereka itu kecil, nggak terlalu besar. Terbatas. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana Singapura jadi negara yang luar biasa? Ini kembali kepada apa? Hikmat. Israel, saudara, kalau saudara tahu Israel itu apa? Israel itu lebih parah sebetulnya. Kalau Arab dia di dalamnya ada minyak, Israel nggak punya minyak. Kalau saudara bilang begini, oh iya banyak berliannya, nggak ada berliannya, saudara, nggak ada. Orang-orang Israel yang pindah ke Eropa itu mereka debir, ya yang merah debir itu, saudaraku, ya. Debir, bukan bibir ya saudara, debir ya. Itu orang Belanda yang keturunan
keturunan Yahudi, saudara. Dan mereka, bagaimana mereka bisa mengolah itu berlian, potongannya sampai menarik sekali, sampai kayak gitu. Tapi di dalam tanahnya mereka nggak ada berlian. Mungkin saya salah ya, tapi nggak ada yang saya tahu. Tapi apa? Tuhan kasih hikmat sama mereka. Dengan cadangan air yang terbatas di di Danau Galilea, saudara, mereka bisa buat itu sebuah cara sistem pertanian yang paling terunggul di dunia. Bayangkan, tanah seperti itu mereka bisa ekspor bunga. Tanah seperti itu mereka bisa mengekspor buah-buah terbesar ke Eropa. Mereka bisa jadi seperti itu, saudara. Kenapa? Kalau mereka mau mengeluh, mereka akan mengeluh. Kenapa? Karena tanah mereka susah untuk dikelola, susah untuk diolah. Makanya waktu perang itu, saudara, perang 7 hari, saudara, itu sebetulnya siapa itu? Surya atau siapa yang mau potong tutup itu Danau Galilea? Saudara ngerti? Nah ini kembali, kalau ini bicara mujizat nih, saudara. Ini mujizat. Itu mau ditutup, saudara, ya. Karena apa? Karena sebetulnya mata airnya itu ada di Yordania. Mata airnya itu kan sebetulnya Danau Galilea itu tuh, saudara, di pinggir-pinggirnya tuh, itu tuh ada banyak negara, ada Yordan, ada, kalau nggak salah ada negara apa lagi gitu, ada negara apa lagi. Itu tuh ada bukan cuma Israel, ini nih Danau Galilea. Ya, di sini nih ada Yordania. Nah, mereka tahunya, saudara, mata air itu, mata air yang mengairi, yang ngisi sungai, bukan sungai apa? Danau Galilea itu adanya di daerah Yordan, negara Yordan. Yang saya baca dari sejarah, ya, saudara. Itu mata airnya tuh ada. Makanya apa? Mereka mau tutup. Dan mereka sempat berusaha tutup itu. Supaya apa? Supaya air itu nggak ngalir ke bagiannya Israel. Saudara tahu? Ini nih, saudara, bagian-bagian yang saudara nggak bisa lakukan, nanti Tuhan yang lakukan buat saya dan saudara. Ada amin? Itu mereka bilang, orang Israel bilang begini, itu muncul mata air baru. Itu sempat ditutup. Karena hidupnya Israel dari Danau Galilea. Ditutup, saudara. Itu waktu terjadi keadaan seperti itu, krisis seperti itu katanya, ya, saudara, menurut pengakuan mereka, itu Danau Galilea bagiannya Israel tetap banyak, tetap terpenuhi. Dan ketika mereka lihat, mereka meneliti, ternyata ada mata air yang Tuhan buka. Bagian yang saudara dan saya nggak bisa lakukan, nanti bagian Tuhan yang melakukan buat saya dan saudara. Tapi ini intinya, belajar untuk mengucap syukur, belajar tidak mengeluh dengan keadaan. Belajar tidak membanding-bandingkan. Kalau saya mah kayak gini, kalau orang mah enak ya, kerjanya enak, penghasilannya, pendapatannya enak. Betul, ada orang yang cuma duduk-duduk angkat telepon dapat duit. Betul, ada orang cuma buka laptop dapat duit. Tapi mungkin saudara beda. Saudara mesti nongkrong, saudara mesti jaga, saudara mesti gajak-gijik. Saudara mesti muter kayak kitiran. Ya sudah, jalani saja. Bahwa di dalamnya ada berkat Tuhan, ada amin, saudara. Saudara mesti putar otak. Saudara pikir yang pegang laptop, yang pegang cuman gadget begini nggak puyeng. Resikonya nggak gede-gede. Tiap-tiap kita ada kelebihannya, ada kelemahan.
Ini orang-orang kadang-kala saya dengar kalau sampai rugi-ruginya lebih gede. Tiap apa yang Tuhan percaya sama kita ada kelebihan, ada kurang. Yang saya gambarkan di Uni Emirat Arab, tanah mereka kering, kerontang. Kalau siang itu katanya saudara, orang nggak bisa keluar, saudara. Katanya ya saudara, orang kalau keluar tuh lari. Orang kalau dari mall nih saudara mau ke, saya nggak pernah sih saudara. Orang kalau dari mall mau ke mobil itu mesti lari buru-buru. Karena panasnya itu terik sekali, kita bisa jalan-jalan. Di Israel beda lagi tantangannya, di Singapura beda lagi tantangannya, tingkat kesulitan. Buat tiap-tiap kita ada kesulitan, ada resiko-resiko, ada sesuatu yang berat yang kita harus jalan. Tapi sudah jalan saja, bahwa itu adalah Tuhan yang sudah percayakan sama saudara-saudara. Ada orang bilang begini, enaknya jadi pagem sih ya, enak jadi pagem, nggak ya, nggak ngicipin banget, ya. Ada di jantung kan, ya, dan tiap-tiap kita ada resikonya, ada salib kita masing-masing. Tetapi di dalamnya juga ada mahkota kita, ada amin saudara. Tiap-tiap salib kalau kita mau mengerjakannya ada mahkota. Tapi kalau kita tidak mengerjakan salib itu tantangan kita, pergumulan kita, ya saudara, maka nggak akan ada mahkota di atas kepala kita, nggak. Kalau saudara cuma bisanya dengan melihat salib, melurus tuh. Hari mah enak. Orang itu mah enak, cuma begini, cuma begitu dapat duit, dapat begini. Kalau kita cuma bisanya membandingkan, nggak pernah ada mahkota di atas kepala saudara dan saya. Tolong kita ya saudara. Saya mendapatkan ini dan saya sangat diberkati. Ya. Benar, Isakar mungkin ngelihat, Sebulon mungkin ngelihat, kok tanahnya begini sih. Lebih banyak batu-batunya daripada rumputnya. Ada yang dapat tanah lembah, kalau sudah baca, ada yang dapat tanah lembah. Ya. Tapi firman Tuhan bilang begini, waktu mereka masuk di 12 pengintai itu masuk ke lembah itu Eskol, ya, malah di lembah itu mereka menemukan ada setandan anggur yang harus dipikul sama 2 orang. Dalam setiap apa yang Tuhan percayakan, percayalah di dalamnya sudah ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Ada amin. Ya, di padang gurun di tanah Arab, saudaraku, di padang gurun di tanah Arab, saudara, itu ada kandungan sesuatu yang luar biasa. Tolong kita jangan lagi mengeluh, stop dengan keluhan-keluhan kita. Jalani apa yang Tuhan percayakan, karena di dalamnya sudah ada berkat. Ada amin saudara. Gali, olah, minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan, bagaimana Tuhan, bagaimana ini. Saya ya saudara, saya kalau ngadepin ayat ya, kalau saya doa pagi ngadepin ayat, ada satu saat saudara, ini cuman sebagai contoh. Suatu saat saya melihat ayat ya sudah kayak gini nih sudah, pasal ini agak rumit loh sudah, bayangin itu nama. Saya cuma bilang begini sama Tuhan, saya cuma bilang berdoa begini, Tuhan, saya percaya dalam setiap pasal itu terkandung kekayaan Tuhan yang ada di dalamnya. Itu saudara, saya cuma berdoa, Tuhan, setiap pasal, bahkan enggak satu pasal, satu kata dari setiap apa yang Tuhan tulis itu ada makna di dalam. Itu saudara, kalau nama-nama kalau saudara gali itu banyak loh. Itu jadi itu akan jadi beberapa khotbah. Ya. Ada nama-nama tempat yang kalau saudara gali itu jadi bahan khotbah. Artinya begini, saya bilang sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin dalam satu pasal nggak ada kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kalau saya tidak bisa melihat karena mata saya belum dicelikan. Kalau saudara tidak melihat, tidak bisa melihat bahwa tempat di mana saudara hidup atau usaha yang di mana saudara kerjakan itu saudara nggak melihat ada keuntungan, berarti mata saudara belum dicelikan sama Tuhan.
Maaf, saudara. Itulah sebabnya setiap kali ketika saya melihat satu pasal, saudara, saya mentok, saudara, saya berdoa begitu. Dan waktu saya buka mata, ini benar. Waktu saya buka mata, itu kekayaan firman itu. Saya bukan bilang sayanya, saya bukan tentang menceritakan saya. Saya menceritakan tentang Tuhan kita, Tuhan yang hebat dan luar biasa. Nah, kalau kita nggak mampu melihat itu, bukan kita bodoh, memang keterbatasan kita. Itulah sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan. Ada amin, saudara. Dan saat itulah kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ya Tuhan? Saya nggak ngerti. Kalau saudara mentok nih ngadepin sesuatu, nggak tahu bagaimana cara mengatasi, datang sama Tuhan. Dia penolong yang ajaib. Ada amin, saudara. Kalau saudara melihat itu kosong gelap, itu bukan apa? Itu bukan karena memang keadaannya, tapi karena atau keterbatasan kita yang tidak mampu melihat itu. Bukan bodoh juga, tapi itulah dimana kita disuruh untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan, gimana? Udah mentok Tuhan, nggak ngerti mesti bagaimana ngerjainnya. Jangan ngandelin kekuatan, jangan ngandelin orang-orang, jangan ngandelin koneksi bagus, tapi sebetulnya Tuhan lagi ajar saya dan saudara untuk lebih bergantung sama Tuhan. Amin. Untuk lebih begini nih, sambil hati kita rendahkan diri bawah kaki. Tuhan suka. Tuhan suka. Waktu di tengah-tengah keadaan seperti itu, kita nggak tambah gagah gigih, tambah panik. Kadang-kala yang kita lakukan, kita tambah panik. Wah, tambah kayak apa sudah? Ya kayak tikus masuk dalam kurungan. Wah, tabrak sih. Ya, cuma ingatkan saya di gembala yang Tuhan taruh di tengah-tengah saudara. Dan Tuhan kasih pesan sama saya buat saudara. Kalau saudara menghadapi kepanikan seperti itu, tenang, duduk di bawah kaki Tuhan. Engkau akan ketemu solusinya. Ada amin, saudara. Engkau akan ketemu jalan keluar. Nggak usah banyak tanya, jadi pribadi ya. Jadi pribadi ya. Tambah engkau bingung, tambah engkau pusing, tambah engkau nggak ngerti, terlalu banyak pendapat. Saya belajar itu. Saya juga banyak kebingungan. Ada saat-saat dimana saya nggak tahu masih bagaimana. Cuma duduk di bawah kaki. Gimana? Saya cuma bisa nangis sambil menyembah. Nggak tahu tuh sudah. Nggak tahu. Ada aja caranya tuh. Ada aja. Nggak ngerti sih. Bukan tiba-tiba ada aja. Waktu dalam kebodohan saya sambil maju ya, seperti itu gambaran. Saya seperti nggak dapat jawaban sih. Tapi sambil saya jalani, ada tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Ada tuntunan Tuhan. Dan kebodohan sepertinya waktu selesai doa juga nggak ada tiba-tiba gitu, nggak ada. Ada sih kadang, tapi banyak kali juga nggak ada. Tetap blank gitu. Tapi jalani saja. Ada solusinya, saudara. Tuhan tuntun kiri kanannya, berhenti melangkahnya. Hebat Tuhan kita tuh. Ada amin, saudara. Hebat Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah nonton di dalam kebingungan kita lalu bilang begini. Dia arahkan langkah demi langkah. Dan seringkali kita berjalan di jalan setapak. Jalan setapak di mana kiri jurang, kanan jurang. Tapi Tuhan tuntun kita sampai selamat di tujuan. Ada amin, saudara. Itu. Andalkan Tuhan. Amin, saudara. Jangan banyak mengeluh dengan selalu ada risikonya. Selalu ada kurang dan lebihnya. Jangan cuma lihat kurangnya.
Maka kalau sudah cuma lihat kurangnya, maka engkau akan hilang gairah, semangatmu jadi hilang. Dan apa yang keluar dari mulutmu cuma keluhan. Ya seperti yang saya bilang, coba sudah bayangkan Arab, ya Uni Emirat Arab, dan gurun kering, kerontang, gali, nggak pernah ketemu air. Tapi apa? Sudah ada tempat-tempat yang saya lihat padang gurun, tapi ada mata air. Yang ada. Tapi yang saya pernah, ya saudara, transit di Bahrain kalau nggak salah, itu yang saya tahu, itu mereka airnya dari laut disaring. Di depan tuh ada laut, hotel. Nah yang saya tanya, ini air dari mana? Itu air dari disaring, diolah. Memang rasanya nggak enak, rasanya nggak kayak airnya kita, rasanya nggak enak. Ada lebih, ada kurang. Nggak sempurna sih yang seperti ideal yang kita pengen, ideal yang kita mau, enggak. Tapi kalau sudah kerjakan itu, minta pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang kau bisa temukan. Amin saudara. Ada sesuatu kekayaan yang luar biasa yang kau bisa dapat. Engkau bisa menghasilkan sesuatu kayak Israel, saudara. Bayangkan saudara, negara kayak gitu kecil, saudara, mengandalkannya cuma dari danau Galilea. Tapi apa? Mereka bisa jadi pengekspor bunga, saudara. Mereka bikin bunga, daerah tertentu itu mereka tanam bunga-bunga bagus. Buah-buahan mereka ini buah-buahan yang luar biasa. Mereka menemukan cara mengairi, cara menyiram tanaman itu dengan efisiensi sekali, Itu orang Arab belajar sama Israel. Makanya apa? Hikmah. Bagaimana tetes demi itu mereka main pipa, main selang. Apa sih namanya itu? Sistem apa tuh namanya itu? Cuma nanti jam berapa tes. Hari kita mau, ya kan saudara, tetap mati. Ya, kalau mereka mau tes. Sampai di depan apartemennya yang Mika tinggal, saudaraku. Betulan saudara, itu apa namanya yang kayak mau lebaran, mau puasa, buah apa namanya? Korma. Beneran sudah, kalau nggak isi tak kumpulin. Itu pohonnya sih nggak tinggi, tapi itu banyak di atas, banyak yang berjatuhan. Hari beli isin sih ya. Gawan Cirebon sudah. Banyak. Itu tuh di pinggir jalan. Saya lihat ada pipa keluar 2 gitu, kiri kanan. Ya buat itu. Buat jam berapa, setiap berapa jam sekali. Minta hikmah Tuhan. Pasti segala penghalang itu, saudara dan saya bisa mengatasinya. Ada amin saudara. Amin. Tetap berharap, mengandalkan Tuhan. Disitulah saudaraku kita diajar sungguh-sungguh. Tidak mengandalkan ini, tidak mengandalkan ini, tidak mengandalkan ini, duit, tapi hanya mengandalkan Tuhan yang bisa menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan.